Channel BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC. Selamat pagi sahabat BC. Sahabat BC. Ya, kembali di Inspirasi Pagi ya bersama saya Rio Bayu Dan saya Yusril. Oh iya, sahabat BC tahu nggak sih dengan tugas dan fungsi Bea Cukai? Jadi tugas dan fungsi Bea Cukai itu kan nggak cuma untuk ngawasin kepabeanan ya. Ya, ada juga yang terkait cukai ya Bang Rio ya. Betul sekali. Salah satunya jadi yang dicukai itu ada yang namanya tembakau, hasil tembakau atau biasanya kalau sahabat BC tahu mungkin sosialisasi terkait HT gitu ya. Iya, biasanya disebut hasil tembakau atau biasa HT. Kita sebut dengan istilah umumnya rokok lah ya. Nah, rokok iya benar. Nah, jadi untuk rokok ini ternyata ada suatu fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai kepada pengusaha-pengusahanya, yaitu namanya KIHT ya. Iya. Yaitu kawasan industri hasil tembakau. Nah, sekarang kita udah menghadirkan narasumber yang bertugas khusus ya mengurusin KIHT nih ya. Bakarnya nih. Betul. Langsung aja kita sambut. Selamat pagi Bapak Sri Hananto Bawano selaku Kepala Seksi Perizinan Subdirektorat Perizinan dan Fasilitas Cukai. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Rio, Mas Yusril ya. Ya, siap. Selamat pagi juga dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi seluruh sahabat BC dimanapun berada. Ya, gimana kabarnya Pak? Baik lah ya. Alhamdulillah Mas, baik. Dari suaranya ini ya, tegas terus semangat gitu ya pagi-pagi gitu ya. Begitu. Oh iya. Oke. Oke, jadi sebelum kita tanya-tanya nih langsung tentang KIHT-nya ya Pak, bisa dijelaskan dulu nggak sih Pak tugasnya di Direktorat ini ya? Subdit Perizinan dan Fasilitas Cukai. Ya. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai. Jadi alhamdulillah Mas, saya sebagai seksi perizinan pada Subdit Perizinan dan Fasilitas Cukai, Direktorat Teknis Fasilitas Cukai. Tugas saya sehari-hari yaitu mengurusi perizinan ya. Dari A sampai Z perizinan barang kena cukai yang ada di Indonesia ini, yaitu pada garis besarnya yaitu mungkin kalau sahabat BC dan mas-mas ini tahu yang disebut sebagai nomor pokok pengusaha barang kena cukai atau NPPBKC. Itulah tugas kami. Nah ini ada tambahan lagi yang akhir-akhir ini memang yang tadi disampaikan di depan oleh Mas Rio bahwa saat ini ada fasilitas berupa kawasan industri hasil tembakau, itu juga yang membuat kami yang di perizinan ini juga bertambah pekerjaan kami lagi, dan tapi tidak masalah ya, memang itu sudah tugas kita ya, itu mengurus terkait perizinan KIHT. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini sebenarnya yang perlu diizinkan itu untuk pengusaha barang kena cukainya itu emang apa aja sih Pak? Kalau boleh ditahu nih garis besarnya aja sih deh. Jadi pada prinsipnya perizinan yang pada KIHT ya, yang dimaksud untuk KIHT ini ada dua ya, yaitu perizinan dari sisi kementerian terkait ya, dalam hal ini Kementerian Perindustrian ya. Dan yang dua adalah perizinan dari Bea Cukai. Oh jadi ada dua ya? Ya. Tapi sebelumnya ya Pak, sorry nih. Jadi kita harus jelasin dulu nih, mungkin buat sahabat BC, soalnya mungkin belum pada tahu nih KIHT itu atau kawasan industri hasil tembakau itu apa Pak? Jadi KIHT ya, atau kawasan industri hasil tembakau ini adalah suatu bentuk tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau ya. Jadi pada awalnya ini sudah menyentuh materi utama ya, gitu Mas ya. Yang melatar belakangi ini adalah upaya kita ya DJBC ini untuk memerangi peredaran rokok ilegal seperti itu. Jadi memang yang melatar belakang ini juga tidak lepas dari misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu untuk antara lain yaitu sebagai community protector ya, dan industrial assistance. Di situ utamanya dari KIHT ini. Jadi bagaimana dengan KIHT ini diharapkan mampu ya mengurangi terjadinya peredaran rokok ilegal seperti itu.
dan mendorong daerah-daerah agar mau mendirikan kawasan industri seperti itu. Itu tujuan pada awalnya. Juga kemudian dengan ini dengan pendirian KIHT ini diharapkan mampu ya memberikan suatu bentuk pembinaan ya kepada industri ya, khususnya yaitu industri hasil tembakau. Oke. Terus kemudian juga masih yang terkait yang community protector tadi, dengan KIHT ini diharapkan merupakan suatu bentuk upaya non represif ya, pembinaan yang non represif ya. Sebelum dilakukan kegiatan yang memang kalau sudah sudah tidak bisa dilakukan yang non represif ya, terpaksa harus dilakukan yang represif tadi. Itu alasan dibentuknya KIHT. Juga kemudian tidak luput juga KIHT ini adalah dalam rangka mensupport dari dana bagi hasil juga hasil tembakau ya. Yang kita singkat nanti mungkin di perbincangan selanjutnya itu ada DBHJHT. Jadi DBHJHT ini ada yang namanya klaster penegakan hukum. Di dalam klaster penegakan hukum ini di dalamnya ada kegiatan pembinaan industri. Nah, pembinaan industri yang dimaksud di dalam klaster penegakan hukum ini salah satunya adalah kegiatan KIHT ini atau pembentukan KIHT. Itu. Di samping itu juga pembinaan industri yang lain ya, khususnya adalah industri kecil dan menengah yang disasar ini untuk KIHT, dan juga upaya untuk menumbuhkan industri yang ada di dalam KIHT ini yang terus untuk didorong untuk ditumbuhkan, yaitu berupa industri penunjang yang ada di dalamnya, yang mungkin bisa industri tembakau campur yang mungkin bisa mensupport bagi para pengusaha yang memproduksi barang kena cukai hasil tembakau tersebut. Terus kemudian industri pengangkutan bahkan, terus kemudian industri kemasan, industri filter rokok, industri bumbu rokok, dan seterusnya, yang diharapkan bisa bersimbiosis mutualisme ya yang ada di dalam KIHT itu untuk terciptanya suatu pola yang terpadu ya dalam memproduksi barang kena cukai berupa hasil tembakau. Itu kira-kira alasan ya yang menjadi dasar dibentuknya KIHT. Jadi tetap mungkin bisa kami simpulkan tujuan utamanya itu adalah untuk mengurangi peredaran rokok ilegal. Jadi untuk daerah-daerah yang memang kategori merah ya, rawan, itulah yang didorong untuk mendirikan KIHT seperti itu. Sahabat BC, berarti KIHT itu mengurangi peredaran rokok ilegal ya, adanya KIHT. Betul, Mas Yusril. Tapi ini agak menarik nih, Mas. Iya, betul. Nah, jadi KIHT itu kan sebagai sarana untuk penegakan hukum ya, maksudnya untuk mengurangi rokok ilegal. KIHT pun juga sebagai sarana untuk pembimbing bea cukai membimbing membina industri ya, benar ya. Nah, itu konsepnya bagaimana sih Pak KIHT itu kok bisa kayak gitu gitu? Konsep KIHT ya, kalau kita berbicara konsepnya ya memang KIHT itu adalah suatu tempat pemusatan kegiatan industri, tempat pemusatan kegiatan industri di mana di dalamnya ada sarana prasarana yang disediakan, ya. Terus ada industri penunjang ya, fasilitas buat industri penunjang ada yang di dalamnya disediakan, dikelola oleh pengusaha atau pihak penyelenggara dari kawasan industri hasil tembakau itu sendiri. Nah, modelnya seperti apa? Kalau kita bertanya modelnya itu bisa berbentuk kawasan dengan batas-batas tertentu ya, memiliki batas paling tidak itu pagar, Mas. Pagar ini 2 meter ya, kurang lebih yang disyaratkan ya. Terus kemudian memiliki satu akses pintu ya, hanya satu akses pintu yang diizinkan. Di dalamnya yang tadi kami sebutkan itu ada pengusaha, penyelenggara atau pengusaha kawasan itu sendiri, terus kemudian pengusaha industri BKC atau pengusaha pabriknya, dan harapannya ini nanti industri-industri ikutan atau industri-industri penunjang ini akan bermunculan ya, tumbuh ya di dalam KIHT itu sendiri.
Dan tidak lupa ini konsepnya itu, moto modelnya itu ya tetap ada pengawasan dari bea cukai ya, yaitu dalam bentuk hanggar ya, mungkin hanggar bea cukai dan ada fasilitas juga atau sarana prasarana yang digunakan di dalam pengawasan itu antara lain adalah CCTV untuk mengawasi kegiatan di dalam KIHT. Itu mungkin Mas terkait konsep dan model dari KIHT yang ada pada kita seperti itu. Berarti luar biasa banget ya Mas Rio ya. Iya. KIHT ini. Jadi emang kayak untuk mengawasi tapi juga untuk membangun industrinya gitu ya Pak. Soalnya kayak ini kayak konsepnya agak bertentangan tapi kayak gimana gitu ya. Dan kayaknya industri ikutannya juga banyak juga tuh nanti itu kayaknya. Ada penjual pentol juga ikut-ikutan mungkin ya. Suatu tantangan tersendiri untuk menarik minat bagi para pengusaha HT ya. Maksudnya yang sebelumnya mungkin istilahnya dulu kan pimpinan kita menyebutnya yang di luar kelas menjadi masuk ke dalam kelas. Jadi yang dulunya legal yang dulunya ilegal menjadi legal. Oh, berarti kayak ini ya berusaha ditertibkan tapi dengan cara yang lebih ini ya, bukan dengan cara lebih strict gitu ya. Bukan bersifat represif. Iya, represif tadi katanya. Represif ya. Oh iya benar tuh tadi analoginya kalau diceritakan kayak di kelas kayak anak bandel itu kayak diajak pelan-pelan ayo masuk ke kelas gitu. Bukan karena bukan dihukum ya. Kalau jangan lupa kalau udah masuk ke kelas nanti waktu istirahat pasti makan pentol, jajan-jajan, itu pasti kemana-mana itu nanti. Industri penunjang, industri yang akan tumbuh di dalam KIHT itu bisa menambah semarak, terus menimbulkan dampak sosial yang lebih baik ya. Betul. Aduh ini dari tadi ngomongin pentol ini. Iya puasa loh ya. Puasa. Iya mohon maaf nih marhabannya Ramadan ya sahabat BC ya. Mohon maaf ini kita malah ngomong pentol. Iya. Nah itu berarti tadi itu adalah sebuah konsep dasarnya dari sebuah KIHT ya. Nah kalau kayak gitu syarat-syaratnya nih kalau kita mau mengajukan KIHT itu apa aja Pak? Syarat-syarat untuk menjadi pengusaha KIHT ya, syarat-syaratnya ya standar saja Mas. Syaratnya itu yang pertama untuk menjadi pengusaha KIHT itu harus memiliki nomor pokok wajib pajak. Oke. Siapa sih yang sekarang ini tidak punya NPWP ini kan ya sudah ketinggalan zaman ya kalau Terus kemudian statusnya tentu saja sudah PKP ya, pengusaha kena pajak dan sudah menyampaikan SPT ya. Terus kemudian memiliki nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh OSS. Terus kemudian memiliki izin pengelolaan kawasan ya, izin pengelolaan kawasan yang diterbitkan oleh kementerian terkait. Terus juga memiliki bukti kepemilikan lokasi ataupun penguasaan dari lokasi. Itu mungkin terkait perizinan yang dilakukan oleh seseorang ya, atau badan hukum, badan usaha yang ingin mendirikan KIHT ya, badan usaha ya yang boleh mendirikan KIHT. Terus kemudian kalau terkait dengan bangunannya ini atau lokasinya ini juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu juga, gitu kan, yang diajukan sebagai kawasan industri hasil tembakau ini antara lain memenuhi ketentuan luas yang sudah ditetapkan oleh kementerian terkait ya. Jadi misalkan untuk KIHT IKM itu memiliki luasan minimal 5 hektar. Seperti 5 hektar luas ya. Iya, cukup luas juga. Dan ini juga memang betul Mas Yusril, ini adalah salah satu kendala juga yang terjadi di lapangan bahwa kebanyakan pemerintah daerah itu kesulitan di dalam membuat atau mendirikan KIHT ini karena tidak memiliki lahan seluas itu. Nah ini yang akan kita segera susun ini aturan terkait pemusatan ya, tempat pemusatan industri hasil tembakau lainnya yaitu SIHT, nanti mungkin akan kita singgung di belakang. Ini diperkenankan untuk memiliki luasan hanya ini setengah hektar saja. Setengah hektar. Cukup menarik kan. Setengah hektar ini kan tidak terlalu luas mungkin seperberapanya
lapangan bola ya. Ya, lumayan lah, cukup. Iya, cukup lah. Terus juga ada syarat bangunan yang lain, antara Oke. lain tidak boleh berhubungan dengan bangunan ya, dengan halaman, atau harus memiliki pembatas yang permanen ya, yang tingginya adalah 2 meter tadi ya. 2 meter ya. 2 Oke. meter tadi ada kayak semacam pagar kayak itu pembatas. Terus juga disyaratkan memiliki 1 pintu. Mhm. Satu pintu yang bisa dilalui kendaraan untuk Oke. keluar masuk. Oke, agar pengawasannya juga bisa lebih terpusat ya. Ya. Itu. Dan memiliki izin sebagai yang khusus ya, untuk sebagai yang memiliki peruntukan sebagai kawasan industri. Ini ada izin tertentu ya dari kementerian terkait. Itu antara lain yang terkait persyaratan lokasinya, Mas. Oh, Oke. berarti sangat ini ya, banyak ya, dan Cukup lumayan banyak. lumayan banyak lah ya. Tapi rata-rata itu kayak mestinya udah pada punya sih. Udah pada Kayak punya. misalkan Itu tentang mohon maaf, perpajakan. ini adalah syarat yang untuk ini ya, pengajuan permohonan izin untuk bea cukai ya. Iya. Oke. Ada juga yang kementerian terkait. Jadi Oke. alurnya itu setelah memperoleh izin dari instansi terkait ya, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan BKPM seperti itu, barulah surat izin usaha kawasan industrinya itu dilampirkan sebagai syarat ya untuk memenuhi perizinan yang di DJBC seperti itu. Oke, jadi kita mau mengajukan ke bea cukai dulu atau kita ke kementerian terkaitnya dulu Kementerian nih, Pak? terkait dulu. Oke. Sebelumnya daerah juga diharuskan membuat feasibility studies ya. Itu studi kelayakan seperti itu. Terus kemudian menyiapkan lahannya, Ya. terus juga dilanjutkan dengan mengurus atau melengkapi perizinannya tadi. Oh. Oke. Cukup banyak juga ya, Mas. Iya. Cukup Tapi banyak. saya kira kalau memang untuk tujuan sebesar itu ya, semulia itu ya, untuk menanggulangi rokok ilegal, terus kemudian mengangkat industri yang ada ya, pembinaan industri ya, bagi pemerintah daerah ya tentunya bukan suatu hal yang berarti gitu kan. Nanti Betul. dampaknya kan juga positifnya lah kan lebih dirasakan gitu. Ya, jadi Masyarakat. pembentukan KIHT juga ada peran serta dari pemerintah daerah juga. Betul. Ya Pak ya. Betul, memang kaitannya seperti itu karena pemerintah daerah kan memperoleh alokasi dana bagi hasil juga ya, Mas. Ya betul. Dari situ antara lain digunakan di kegiatan pembinaan industrinya untuk pendirian kawasan industri hasil tembakau. Ngomong-ngomong soal KIHT-nya nih Pak, sebenarnya kalau KIHT sendiri ini di Indonesia ini udah ada atau belum nih Pak? KIHT di Indonesia, nah ini KIHT di Indonesia ini sudah ada, Mas. Yang sudah beroperasi itu memang baru 2 ya saat Yang ini. dua, Yaitu yang oke. pertama ada di Sopeng. Sopeng, Yang pertama Sopeng. berdiri Sopeng, daerah Sulawesi. Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan. Iya. Di sana ada kawasan industri hasil tembakau yang sudah berdiri, dan yang kedua ada di Jawa Tengah ya. Di Jawa Di Tengah. Jawa Tengah. Kudus. Oke, di Kudus. Di Kudus. Oke. Nah, yang ketiga ini ada di Pamekasan, Madura. Madura. Kan tetapi memang sampai saat ini masih ada kendala sehingga masih belum beroperasi. Gitu. Oke, masih belum Oke. beroperasi. Masih belum tapi ya. beroperasi. Dan kemudian ini menyusul Mas Rio ya. Masih menyusul ini kemudian nanti ada dari Kabupaten Sumeneb ya, Kabupaten Sidoarjo. Terus kemudian nanti ada Kabupaten Probolinggo. Terus di Jawa Tengah ada Jepara, Kabupaten Jepara. Oke. Nanti akan bermunculan seperti itu, Mas. Oke. Ini apa namanya KIHT ya. Dan nanti mungkin akan disusul SIHT ya. Nanti mungkin SIHT. saya Oh, iya. jelaskan lagi di kesempatan selanjutnya. Nanti yang sudah berjalan yang di Sopeng ya Pak ya. Betul, yang di Sopeng dan, Dan di Kudus. Di Kudus. Iya. Kudus. Nah, Ada Sopeng dua dan di berarti. Kudus. Betul. Oke. Itu kalau udah berjalan kayak gitu kan sudah ada izinnya berarti ya Pak ya. Betul. Izin terkait Iya. pengembangan kawasan industri hasil tembakau ya Betul. kan. Itu kan udah megang. Itu kewajiban dari pemegang izin itu apa aja sih Pak kira-kira kayak gitu? Kalau kita berbicara terkait kewajiban pengusaha kawasan industri hasil tembakau hampir sama dengan pengusaha pabrik ya, atau tempat penimbunan berikat ataupun di kawasan berikat seperti itu ya. Antara lain mungkin
memasang tanda nama perusahaan. Nah, seperti itu aja sih Mas, yang bisa dilihat secara mudah oleh orang umum ya. Terus Oke. kemudian yang kedua itu menyediakan sarana prasarana tentunya. Nah, ini sudah didirikan KIHT harus menyediakan sarana prasarana dan fasilitas untuk pegawai atau petugas bea cukai agar bisa melakukan pelayanan dan pengawasan. Nah, Ini penting juga ini. Itu yang biasanya kita sebut adalah petugas hanggar. oke. Terus tidak kalah pentingnya adalah menyediakan alat atau sarana pengawasan juga, yaitu berupa CCTV, Mas. Oh iya, penting itu CCTV Closed itu ya. circuit television ya. Ha. Jadi ini sebagai alat pengawasan juga yang disyaratkan harus real time ya. Kita bisa mengakses sewaktu-waktu dan bisa diakses secara online. Terus bisa merekam untuk paling tidak yaitu 7 hari ke belakang. Oke. Syaratnya untuk ini apa namanya, pengusaha ini ya yang kewajiban pengusaha kawasan industri hasil tembakau. Terus kemudian juga ada kewajiban untuk melaporkan ya ketika ada perusahaan pengusaha baru ya di dalam KIHT tersebut, ataupun pengusaha, baik itu pengusaha pabrik ataupun yang pengusaha penunjang tadi industri penunjang tadi ya. Oke. Nah, ketika mereka mau mulai beroperasi melakukan kegiatan usahanya itu harus melapor dulu kepada KPPBC setempat. Oke. Ataupun mungkin KPUBC seperti itu. Nah, terus juga apabila ada perubahan, ini kewajiban juga ya bagi pengusaha kawasan Indonesia hasil tembakau. Apabila ada perubahan layout ya, layout dari KIHT itu sendiri, paling tidak dalam waktu 14 hari setelah perubahan itu harus melaporkan kepada KPPBC, KPUBC. Oke, Terus perubahannya ini perubahan apa aja nih Pak maksudnya? perubahan ini terkait mungkin ada pengusaha pabrik yang semula ini menjalankan kegiatannya terus kemudian tiba-tiba stop gitu. Itu perlu dilaporkan juga. Oke. Oh, terkait kegiatannya ya. Terkait kegiatan, terus kemudian terkait yang tadi ya layoutnya KIHT berubah, nah itu harus melapor seperti itu. Itu mungkin yang terkait ini Mas, kewajiban ya. Kewajibannya. Oke, Oke, baik. Boleh tahu nggak Pak tentang sebenarnya kan kita misalkan pengusaha ini udah mengajukan nih KIHT-nya, kawasan industri hasil tembakaunya. Nah kemudian pengen tahu nih ditanya kira-kira emang saya dapat apa sih Pak gitu dari adanya KIHT itu, kira-kira bagaimana nih, menguntungkan untuk pengusahanya nggak nih Pak? Nah ini kalau kita berbicara itu berarti kita membicarakan terkait kemudahan ya yang didapat oleh para pengusaha. Nah, Iya, memang Pak. Mas ini betul yang disampaikan, ini sebagai upaya kita juga bagaimana membuat para pengusaha yang tadinya mungkin ilegal itu tertarik untuk masuk di KIHT. Oke. Jadi di dalam KIHT sesuai dengan PMK 21 ya tahun 2020 itu ada beberapa kemudahan yang didapatkan, yaitu yang pertama adalah kemudahan terkait perizinan. Jadi mungkin kita perlu ketahui terkait pengusaha industri hasil tembakau itu untuk mendirikan industri atau pabriknya itu di dalam ketentuan ya di PMK 200 tahun 2008 yang diperbarui dengan PMK 66 tahun 2018 itu paling tidak itu atau paling sedikit harus memiliki luas lokasi bangunan tempat usaha adalah seluas 200 meter persegi. Nah, oke, yang dari persyaratan tadi ya Pak. Betul. Iya. Nah ini kalau bagi pengusaha di dalam kawasan industri hasil tembakau ini dikecualikan. Mereka cukup bisa memenuhi kurang dari 200 meter persegi saja. Oh, Itu oke. sudah bisa diberikan izin sebagai pengusaha pabrik di dalam KIHT. Oke, jadi misalkan mereka kalau nggak di dalam KIHT kan harus punya luas hektar 200 200 ya, minimal. ya, 200 minimal ya luas ininya usahanya.
Jadi kalau misalkan di dalam KIHT di bawah itu boleh ya? Boleh. Dikurangi Boleh. Oke, ya. oke. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini ya Pak, ini secara simpelnya nih ya Pak, kalau KIHT itu jadi kayak mereka itu kayak patungan gitu ya? Betul, Ah. betul Mas. Memang mereka menjalankan kegiatan bersama. Yang kedua, itu tadi baru pertama fasilitas. pertama, masih banyak loh sahabat BC ini. Kemudahan lagi. Yang Iya, kedua iya, adalah iya. terkait kemudahan berusaha. Kemudahan Oke. berusaha. Yang disebut Mas tadi patungan memang betul. Jadi di dalam KIHT itu ada pengusaha-pengusaha pabrik. Terus kemudian kan kita tahu ya, misalkan kegiatan di dalam KIHT ini memproduksi barang kena cukai misalkan sigaret ya atau rokok ya. Rokok ya. Ini bisa memanfaatkan mesin secara bersama-sama Mas. Oke. Memproduksinya secara bersama-sama. Jadi ada di dalamnya ini ada satu pengusaha yang memiliki mesin. Nah ini yang tidak memiliki mesin ya, nah, ini bisa mensubkan kegiatannya itu di yang memiliki mesin seperti itu. Nah, nanti hasilnya baru dilaporkan seperti itu. Hasil berapa produksinya di hari itu dilaporkan seperti itu. Jadi bentuk kerjasamanya menghasilkan BKC ya dalam bentuk batangan. Jadi ketika sudah jadi rokok batangan dikembalikanlah ke pengusaha pabriknya. Dilekati pita cukai. Seperti itu. Oke, jadi untuk proses produksinya sendiri dipermudah ya karena karena masih di dalam satu kawasan. Kalau dulunya waktu ilegal masih lintingan gitu kan, sekarang waktu legal malah dapat yang mesin gitu mesin, iya. Terus kemudian yang ketiga, saya tambahkan lagi, ada lagi terkait kemudahan penundaan pembayaran. Ini yang luar biasa. Penundaan pembayaran. Jadi seperti kita menunda pembayaran, utang dulu lah. Utangnya ini lama juga loh, 90 hari. Kurang apalah. Kita bisa berikan penundaan selama itu ya, 90 hari. Ibaratnya kalau zaman sekarang ini ya Pak, pay later gitu ya. Tentu saja menggunakan jaminan Mas, yaitu jaminan bank ya. Seperti itu. Itu terkait kemudahan-kemudahan yang diberikan di dalam KIHT. Tadi kan disinggung juga ya yang terkait kalau di luar KIHT itu 200 meter, kalau di dalam kurang dari 200 meter. Kurang dari 200 meter. Nah, itu kan syarat dari NPBKC itu Pak. Itu ada perbedaan lagi nggak Pak dari syarat-syaratnya terkait NPBKC yang ada di KIHT itu? Oh iya, jadi memang secara umum dan yang ada di dalam KIHT itu kalau terkait perizinan ya untuk memperoleh NPBKC memang ada perbedaan ya. Sedikit saja tapi perbedaannya nggak banyak. Ya kan kita ketahui kalau misalkan pengajuan NPBKC itu ada 2 step. Yang utama lah, yang pertama adalah terkait pemeriksaan lokasi ya. Pemeriksaan lokasi ini paling tidak harus dilengkapi dengan jenah ataupun gambar, yaitu lokasi sekitaran tempat usaha maupun di dalam lokasinya. Nah, ini janji layanannya kita 5 hari kerja Mas, sejak ini kesiapan dari lokasi itu untuk diperiksa. Terus kemudian terkait dengan ini perizinannya itu sendiri ya, atau permohonan untuk memperoleh NPBKC itu sendiri ya, yang mana ini perlu dilengkapi ya, antara lain dengan misalkan tadi BAP-nya kalau sudah jadi 5 hari tadi dimasukkan di dalam permohonan untuk memperoleh NPBKC, terus kemudian ada registrasi, terus kemudian ada NIB, terus juga surat pernyataan yang harus dilampirkan. Jadi surat pernyataan yang bersedia untuk memenuhi kewajiban seperti itu. Itu yang terkait dengan NPBKC. Lah bedanya dengan yang untuk KIHT ada plus 1 yaitu pemaparan proses bisnis. Memang ada tambahan itu. Pemaparan proses bisnis itu bisa dilakukan pada paling cepat itu 1 hari setelah ini pemeriksaan tadi. Terus kemudian paling lambat 3 hari untuk dilakukan proses bisnis, pemaparan proses bisnis. Mohon maaf. Itu bedanya pada pemaparan proses bisnis. Jadi bedanya itu ini ya, ada pemaparannya aja ya. Betul. Nah, setelah pemaparan proses bisnis wajib diberikan keputusan untuk diterima atau ditolak. Nah, itu jawabannya
Ini Hanya dilakukan 1 jam. Oke, dilakukan oleh siapa nih, Pak? Oleh Bea Cukai kan ya? Oleh Bea Cukai. Oke. Oleh Bea Cukai itu hanya 1 jam. Hanya 1 Jawabannya jam. itu 1 jam, 1 Pak. jam. Wah, Oke. Cepat keren ya ya, hasilnya. cepat banget ya. Daripada kalau kita nembak cewek jawabannya bisa berhari-hari gitu ya. Jangan curhat dulu. Ini Oh, iya. kayaknya pengalaman dulu ya. Iya, iya. Memang. Siap. Oke. Oke. Gitu, Mas. Baik, Pak. Nah, ini kalau kita berdasarkan PMK nomor 215 PMK 7 2021 nih, Pak. Oh, iya. Itu kan ada nomenklatur barunya, yaitu berupa kawasan industri tertentu hasil tembakau dan sentra industri hasil tembakau. Nah, itu seperti yang Bapak sempat singgung tadi ya. Betul. Nah, itu apakah ini sama nggak dengan KIHT? Baik, Mas Rio. Jadi terkait dengan kawasan industri tertentu ya. Mm-mm. Kawasan industri tertentu itu memang suatu nomenklatur baru ya yang diterbitkan ya, yang diadakan oleh Kementerian Perindustrian, di mana itu nanti tujuannya sebenarnya untuk menampung ya kawasan semakin bervariasinya kawasan industri baru. Oke. Seperti misalkan kawasan industri agro apa gitu kan, kawasan industri halal, terus kemudian kawasan industri termasuk kawasan industri hasil tembakau ini. Nah, seperti itu. Jadi ini memang untuk mengantisipasi keberadaan kawasan industri yang semakin bervariasi. Nah, ini akan dibuatkan bentuk peraturan pemerintahnya. Akan tetapi memang sampai saat ini masih dalam proses ya penggodokan seperti itu di kawasan industri di Kementerian Perindustrian. Nah, kalau yang terkait dengan sentra industri hasil tembakau itu memang juga disebutkan di dalam PMK 215 tadi. Nah, sentra industri hasil tembakau ini ini memang suatu bentuk pengembangan ya, mengantisipasi kondisi di lapangan di mana yang tadi saya sebutkan di awal, kesulitan mengadakan luas lahan yang 5 hektar tadi. Mungkin terlalu luas mungkin ya, Pak. Iya. Ini bisa ditampung ya di SIHT ya. Mudah-mudahan ini konsepnya segera kita selesaikan ya. Nah, ini dengan landasannya antara lain Perpres ya, Perpres 123 tahun 2020. Ini walaupun ini bukan terkait ini ya, dana bagi hasil cukai ya, ini masih terkait dengan petunjuk teknis, dana alokasi khusus ya, DAK fisik. Nah, tapi setidaknya dari hasil kami berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, ini nantinya akan dijadikan konsep memang untuk sebagai tempat pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang baru, yang bisa ini ya merelaksasi ya seperti itu ya, meringankan luasan wilayahnya dengan nanti fasilitas yang ada di dalam, termasuk yang tadi kami sebutkan kemudahan-kemudahan yang diperoleh pengusaha di dalam sentra ini sama. Sama dengan yang ada di KIHT seperti itu, yang nanti kami konsepkan akan seperti itu. Oke. Baik, ini sahabat BC udah sedikit banyak paham lah ya ini ya sahabat BC ya. Nah, ini kita sapa-sapa dulu mungkin ya. Oh iya, kan ada banyak pertanyaan itu kan. Oke, kita bacain pertanyaan dulu nih ya dari sahabat BC. Ini ada dari Amar. Nah, KIHT ini apa hanya untuk industri kecil atau termasuk yang besar juga sih, Pak? Gitu. Baik. Itu dari Mas Amar ini kita jawab dulu ya satu-satu ya. Silakan Pak Ananto. Jadi KIHT ini memang ditujukan untuk industri kecil ya. Paling tidak yang mungkin menengah lah, tapi utamanya mungkin yang kecil dulu. Kalau yang besar ya ini tentunya malahan tidak didorong masuk ke KIHT karena mereka sudah mampu eksis. Karena di dalam KIHT ini kita tahu sendiri banyak fasilitas-fasilitas yang memang tujuannya itu memberikan insentif ya, insentif untuk membina ya industri yang kecil ini untuk bisa bertumbuh dan berkembang seperti itu, sehingga mampu bersaing seperti itu. Itu yang diharapkan dari KIHT. Oke, jadi emang ini tujuan kebijakan nih adanya KIHT ini itu emang untuk ini ya, untuk mendukung industri kecil, karena tadi kalau baca-baca kemudahannya itu emang lebih condong ke situ ya. Iya, kan emang tujuannya untuk memberantas rokok ilegal kan yang masih kecil-kecil ini. Biar lebih tertib, jadi kita kasih kemudahan dulu deh gitu ya. Iya. Oke. Supaya
supaya menarik gitu kan. Kalau tidak ya Nah, Iya, nggak ada iya, yang iya. mau mungkin ya. Betul, betul, betul. Iya, soalnya kalau kita ngajuin MPP BKC emang luas 200 hektar itu lumayan sulit ya, ya. lumayan Betul, besar juga. betul. Kita kan maunya kayak industri, sebenarnya pengen industri rumahan aja gitu Hmm, kan. yang Kalau industri rumahan terus kemudian tidak memiliki izin dalam hal ini NPP BKC, tidak membayar cukai, nah itu malah lebih runyam. Makanya itulah yang nah, kita tarik untuk dimasukkan dalam Mm-mm. KIHT seperti itu. oke. Jadi prinsipnya juga tadi yang prinsip gotong royong tadi ya, gabung Iya, sama iya, mesinnya orang iya, gitu bisa iya. gitu ya Pak ya. Kemudian berusaha. Mm-mm. Betul. Iya, Oke, iya. oke, oke. Iya, dengan adanya KIHT bener tuh Pak. Kalau dengan adanya bisa kita, misalkan nih perusahaan A dia punya mesin untuk pengolah tembakaunya bagus Iya, nih. Oke. Nah, terus yang mesin B punya buat yang pelintingannya bagus nih. Jadi kayak iya, bisa, bisa. saling ini ya, Bisa. saling make gitu ya. Bisa, Oke. bisa Mas. Bisa. Bener, bener, bener. Ah, ah. Oke, Itu. menarik juga ya. Hmm. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, untuk KIHT ini sendiri Pak, itu stakeholdernya siapa aja nih Pak? Selain misalkan dengan pengusahanya ya, nah kira-kira pihak-pihak yang berhubungan dengan KIHT ini siapa aja nih Pak? Betul. Baik Mas Rio. Jadi KIHT karena yang ada di dalamnya itu ya memang pengusaha KIHT itu sendiri ya ataupun Mhm. penyelenggara ya. Ini mereka bisa merupakan suatu badan usaha ya, bisa berbentuk badan usaha milik negara BUMN, Oke. badan usaha milik daerah BUMD, koperasi dan bahkan swasta boleh untuk menjadi pengusaha kawasan atau penyelenggara kawasan industri. Dan juga yang tadi itu yang IKM, jadi Oke. pengusaha pabrik atau pengusaha industri BKCHT yang ada di dalam KIHT itu para industri kecil dan menengah ini adalah stakeholder dari KIHT itu Mhm. mungkin. Oke. Oke. Industri kecil dan menengah pokoknya Industri ya, kecil dan UMKM ini lagi. Betul. Emang karena kemarin juga waktu pandemi Covid yang bikin ekonomi Indonesia tetap kuat ya dari UMKM Iya. juga ya Pak ya. Betul. Nah, bener iya, Luar iya. biasa emang. Emang Nah. UMKM ini hebat lah ya istilahnya. Iya. Apalagi ada Iya. pandemi kayak gini ya. Benar. Masih dalam rangka upaya ini pemulihan ekonomi nasional kan. Iya, Kita betul. Betul gitu. Siap. Nah, ini ada lagi nih satu pertanyaan dari sahabat BC nih. Ini kan tadi dari radio, sekarang yang dari live Instagram, Pak. Wah, ini rame nih kayaknya. Kita juga ini ya, agak sedikit memantau ya, jadi rame banget ini di Instagram maupun di website kanal BC Radio gitu kan. Nah, ini Pak dari Anjani_RST. Nah, Pak gimana korelasinya antara KIHT sama penurunan rokok ilegal? Nah, ini kayaknya Mbaknya belum ikut dari awal ya, mungkin bisa dijelaskan ulang sama Pak ini. Oh iya. Jadi fokus awal dari pendirian KIHT ini adalah memang untuk mengurangi peredaran daripada rokok ilegal itu sendiri. Makanya dipusatkan ya pendirian KIHT ini ada di daerah-daerah rawan atau daerah-daerah merah ya, yang sering ini adalah berada di daerah produsen ya, dalam hal ini mungkin di Pulau Jawa inilah. Jadi harapannya memang pengusaha-pengusaha yang masih ilegal ya, yang memproduksi rokok ilegal ini diajak masuk dalam KIHT ya, yang tadi saya sampaikan, untuk memperoleh kemudahan-kemudahan yang tadi kami sebutkan ya, ada terkait kemudahan perizinan, kemudahan berusaha dan kemudahan pembayaran tadi itu. Nah, dengan begitu ya diharapkan otomatis ya yang memproduksi rokok ilegal ini semakin berkurang atau malahan mungkin sudah tidak ada lagi, harapannya seperti itu kan. Ya, otomatis dengan begitu diharapkan peredaran rokok ilegal yang ada di negara kita ini juga sudah tidak ada lagi atau paling tidak berkurang seperti itu. Oke. Oh, iya. Jadi upaya non represifnya tadi. Jadi daripada kita tangkepin, kita hukum betul, gitu kan. betul, Udahlah kita masukkan dalam KIHT saja gitu kan. Dan mungkin juga analoginya bisa kita analogikan di kehidupan masyarakat tuh ibarat kalau kita punya motor ya kan. Kalau kita tapi belum punya SIM nih. Nah, sedangkan polisi tuh bikin kayak kegiatan
apa ya, latihan SIM gitu kan Iya. untuk tes Oke. kayak gitu Oh, kan. boleh ya. Ya, bisa kayak gitu juga sih kayaknya. Atau mungkin Heeh. ini membuat SIM massal gitu ya, SIM Nah, keliling gitu. SIM keliling, keliling. ya. Kayak vaksin kan Iya. nggak ada vaksin keliling itu. Iya. Bea cukai juga gitu, tapi Iya. bentuknya KIHT gitu ya Pak ya. Iya. heeh. Memang Iya. menarik sih. Dan Iya. KIHT ini konsep kedepannya Mas Rio, Mas Yusril dan juga sahabat BC semuanya yang berada di manapun berada ya. Ya. Nah, itu konsepnya tidak hanya produksi rokok BKCHT dalam bentuk batangan saja ke depan ya. Ini Oke. akan kita mungkin lebih variasikan ya. Mungkin bisa pengusaha rokok elektrik nanti berkumpul dalam suatu kawasan industri hasil tembakau atau sentra industri hasil tembakau seperti itu. Atau mungkin TIS ya. Jadi kan Oke. yang termasuk ini TIS atau tembakau iris yang termasuk BKCHT itu ada rokok elektrik, ada TIS. Seperti itu. Oke. Oke. Pak tadi udah dijelaskan nih Pak, kalau KIHT itu ada 3 nih di masih 2 ya di Indonesia, ada di Sopeng, ada di sama Kudus, Oke. sama Pamekasan tapi masih ini ya, masih belum beroperasi ya Pak. Tapi kira-kira untuk kedepannya bakal ada perencanaan pembangunan di mana lagi nih Pak? Baik Mas, jadi rencana ini yang sudah melakukan studi kelayakan dan mereka sudah memiliki lahan ya untuk Oke. disediakan untuk pembangunan KIHT ya, itu ada antara lain di Sumeneb. Di Sumeneb, oke. Madura juga Madura, ya. ya. Terus kemudian ada di Jawa Tengah yaitu di Jepara. Di Jepara, oke. Jawa Timur itu ada di Kabupaten Probolinggo dan Sidoarjo. Sidoarjo Oke. ya. Itu. Oke. Itu rencananya ya mudah-mudahan nggak lama lagi ya itu akan ada KIHT di tempat-tempat tersebut. Oke, mudah-mudahan cepat ini ya, cepat bisa direalisasikan biar pengusaha-pengusaha di sana bisa nih menjadi legal gitu loh. Siap. Biar ada, kalau legal kan lebih mudah. Lebih ya. mudah, Iya, karena lebih legal itu mudah kayaknya. Iya, siap. Tapi nih Pak, kalau misalkan nih, kalau Bapak bisa menyampaikan buat pengusaha-pengusaha hasil tembakau gitu ya, kenapa harus mengikuti KIHT nih Pak, atau kawasan industri hasil tembakau? Ya. Jadi baik Mas Rio, kenapa harus mengikuti KIHT ya? Jadi ya kami bisa menghimbau ya kepada para masyarakat, mungkin pengusaha ataupun sahabat BC sekalian yang ada di manapun berada. Kan tidak enak ya namanya kita melakukan kegiatan ilegal itu ya dikejar-kejar terus gitu kan. Nanti belum kalau ketangkep masuk penjara pula, kena denda pula ya kan. Ya, kenapa tidak gitu loh. Kita coba manfaatkan KIHT ini gitu kan. Karena di dalamnya juga kan banyak tadi yang kami sebutkan, ada kemudahan-kemudahan berusaha. Terus kemudian juga mungkin yang secara ini ya, bukan kemudahan yang secara bukan nyata ya, merupakan formil gitu ya. Hanggar ya, tugas Hanggar itu juga melaksanakan asistensi pembinaan ya. Hanggar itu kan ada di masing-masing KIHT untuk ngajari bagaimana untuk membuat laporan laporan produksi, terus kemudian pembukuan seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat. Betul. Dan memudahkan gitu loh bagi pengusaha yang ada di dalamnya, daripada ya kayak tadi kan nggak tenang gitu kan. Nggak tenang ya. Kejar-kejar ya kan. Kejar-kejar gitu kan. Gitu. Iya. Karena kemudahannya emang tadi kalau dijelaskan itu ada secara administrasinya dimudahin, secara operasionalnya juga mereka dimudahin ya. Permodalan juga ya, dari permodalan. Oke. Iya. Keren banget ya. Memang ini ya, selain Bea Cukai ini juga mendukung UMKM, sangat mendukung ya. Selain sangat mendukung juga kita juga mengurangi peredaran rokok ilegal, karena ini sudah juga jadi konsen kita sejak lama ya terkait rokok ilegal ini. Nah Pak, boleh nanya nggak Pak, kalau dengan adanya KIHT ini kira-kira Bapak pernah mendengar nggak sih respon-respon dari masyarakat khususnya yang berada di sekitar wilayah KIHT ini, yang wilayah merah tadi katanya kan? Iya Mas, jadi ada juga program di kami ini untuk menyerap aspirasi ya. Ini juga dalam tahapan untuk kami ya merevisi dari PMK tentang KIHT ya.
Peraturan Oke. Menteri Keuangan tentang KIHT ya, PMK 21. Itu kami melakukan antara lain public hearing ya. Public hearing itu Oke. diantaranya mungkin kemarin sempat dilakukan interview ya. Interview dengan masyarakat pengusaha yang ada di dalam KIHT. Nah itu memang rata-rata mereka mengapresiasi lah dengan keberadaan KIHT itu sendiri ya. Mereka yang awalnya memang mereka bilang sendiri kami ilegal Pak pada awalnya. Oke. Iya, terus kemudian bisa masuk di KIHT ya lebih lebih apa ya, lebih tenang itu Lebih tadi. tenang ya. Terus kemudian ya dengan ini apa namanya mendapatkan penundaan pembayaran itu juga sangat berarti Mas. Mereka bisa mengatur cash flow-nya ya. Oke. Untuk ini apa namanya ya namanya pengusaha kecil ya itu Betul. bisa di Kudus kemarin sudah ada yang berhasil untuk mendapatkan penundaan ini ya penundaan pembayaran ini. Jadi ya sudah lumayan Mas dampaknya. Dan yang nyata tercatat ya dari KIHT ini cukup mendongkrak penerimaan ya dari sektor cukai itu kelihatan ya ada peningkatan seperti itu. Nah, hanya karena kemarin di Kudus di tahun 2021 itu mesinnya rusak kemarin. Jadi agak ini lagi agak turun lagi. Tapi yang tahun lalunya menaik. Shopeng juga meningkat juga. Oke. Faktor kendala mesin tadi ya. Iya. Oke, jadi ini emang menarik ya. Jadi manfaatnya itu udah ada dari meningkatkan industrinya, terus penerimaannya juga kebantu, terus peredaran rokok ilegal juga menurun ya. Emang top banget lah ya. Nah, udah yang masih usaha ilegal mending langsung datang ke kantor bea cukai terdekat ya Pak ya, betul ya. Iya. Oke, nggak terasa ternyata kita udah hampir nemenin 1 jam ya, sahabat udah BC. hampir 1 jam nih sahabat BC. Tadi kan udah banyak nih yang bertanya-tanya di Instagram ataupun di web ya, web kanal Bea Cukai Radio. Nah, yang belum terjawab mungkin nanti bisa muter lagi nih kita rekaman kita nih. Siapa tahu udah ini ya, udah kita jelaskan. Udah kita jelaskan sebelumnya. Kayaknya tadi gue lihat udah beberapa yang udah kita jelaskan ya, udah Bapak jelaskan ya. Betul. Cuman mungkin Bapak ada closing statement nih buat sahabat BC atau pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Pak. Baik, Mas Rio, Mas Yusril ya, dan sahabat BC semuanya dimanapun berada, beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Kami mungkin menyampaikan bahwa pada saat ini itu kami sedang menyusun ya revisi dari PMK tentang KIHT yaitu PMK 21 tahun 2020. Mudah-mudahan mohon doanya ya untuk segera bisa kelar ya. Jadi nanti ini konsepnya adalah tempat pemusatan industri hasil tembakau, di mana di dalamnya ini bisa memberikan opsi kepada pemerintah daerah. Jadi di dalamnya ada KIHT, ada SIHT, mungkin LIKHT gitu ya. Jadi nanti bisa memilih gitu kan sesuai dengan kondisi ya feasibility studies dari daerah tersebut dan kemampuan pendanaannya gitu kan. Apakah kalau misalkan memenuhi luas lokasi 5 hektar ya silakan untuk membuat KIHT. Apabila mungkin kurang ya mungkin SIHT dulu seperti itu. Nah, ini nanti akan kami susun peraturannya seperti itu. Ini sedang kami draftkan. Dan kami koordinasikan terus dengan kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Terus kemudian juga bagi pemerintah daerah atau mungkin teman-teman di KPPBC, kami juga berharap ya agar daerah-daerah yang memang memenuhi kriteria sebagai daerah rawan ya ataupun daerah merah dari peredaran rokok ilegal seperti itu, untuk bisa mendorong pemerintah daerahnya untuk membentuk KIHT atau SIHT ini. Nah itu tentu saja ya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah ya di dalam menyediakan pendanaannya, karena dana sebenarnya tidak hanya dari DBHCHT saja, tapi dari penerimaan atau pendapatan daerah yang lain juga bisa dipergunakan seperti itu. Itu terus kemudian
satu lagi mungkin Mas. Oh iya. Nah, Iya. ini bagi daerah yang ini ya belum memenuhi kriteria atau belum membutuhkan ya. Dalam hal ini mungkin daerah tersebut bukan kategori masuk daerah rawan peredaran rokok ilegal, ya mungkin juga tidak memiliki pendanaan ya, agar ya tidak usah. Kalau itu memaksakan untuk mendirikan kawasan industri sih tidak perlu ya, karena justru kalau misalkan mendirikan kawasan industri terus kemudian tidak ada pengusaha yang bergabung masuk di dalamnya, pengusaha industri hasil tembakau yang masuk lah, ini malah nanti Kurang menimbulkan efektif ya. potensi ya idle ya, menganggur nanti. Hmm. Nah ini malah akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari gitu. Oke. Itu Mas mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi menyesuaikan daerahnya Menyesuaikan ya. ya. Siap. Karakteristiknya masing-masing ya. Mungkin memang ada daerah yang potensi tembakunya besar, ada yang memang daerahnya cuma potensi laut aja, kan itu beda-beda ya. Betul. Tidak usah memaksakan. Iya, benar. Sesuai ini ya, keunggulan masing-masing aja ya, Pak. Kalau cuman bikin KIHT untuk biar ketemu abang-abang bea cukai ya nanti bisa ini di usaha yang lain, mungkin ekspor impor mungkin bisa ya. Oke. Oke, kita mau ngucapin makasih banget nih buat Pak Nanto untuk atas kesediaannya mau ngejelasin tentang KIHT. Siap, Iya, sama-sama betul. Mas Rio, Mas Yusril. Kita terima kasih juga kepada sahabat BC yang ada di live Instagram ataupun website kanal Bea Cukai Radio yang udah ngikutin dari tadi, yang udah tanya-tanya tadi ya. Terima kasih banget. Ini selamat menunaikan ibadah puasa, tetap dilanjut puasanya meskipun kita selesai ya. Iya. Podcastnya udah selesai. Harus tetap semangat dong ya. Benar ya. Oke. Akhir kata, saya Rio Bayu. Saya Yusril Hafiz. Dan saya Sri Hananto Bawono. Undur diri dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.